Komputer. Oke, terima kasih. Betul, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas betul, salam. kedatangan kehadiran rekan-rekan semua. Eh, Minggu ini kita lanjut ya, CFT presentasi oleh Doni. Lanjutan dari kemarin. Kemarin udah klasik ya levelnya. Iya, Ya, ya, dipersilakan Doni. ya Pak. Jadi kita review sedikit yang kemarin ya. Ini CFT khususnya dua dimensi ya untuk yang karena ini bahas string. Kemarin intinya CFT dua dimensi itu spesial karena dia holomorphic. Nah, kita bisa bikin dalam koordinat kompleks berarti. Nah, akibatnya dia generatornya itu nanti jadi banyak ya karena secara umum kan kalau kita bikin infinitesimal itu transformasi koordinatnya. Ini epsilon ini bisa lokal ya, bergantung Z, bisa dinyatakan dalam derajat Lorentz sekitar di sekitar titik tertentu ya. Artinya kan banyak ya apa generatornya. Ada tak hingga macam generator di sini. Nah, di sini generatornya pakai L kecil ya, maksudnya yang versi klasiknya lah. Ya. Nah, ini terutama yang paling disorot nanti adalah yang ini, yang bagian apa apa istilahnya, bagian Lorentz-nya kalau nggak salah. Yang ini rotasi, translasi, nah ini translasi, rotasi, termasuk scaling ya, dilatation, dan yang spesial konformal. Jadi -1, 0 sampai 1. Nah, nah ini semua ini sebenarnya tadi kan lokal ya, transformasinya. Tapi secara umum tuh dia memenuhi yang bentuk diffeomorphisme gitu ada. Jadi, nah ini seperti ini buat koordinatnya. Nanti buat yang di fieldnya juga seperti itu ya, bentuknya. Di belakang nanti ada. Nah, yang lokalnya, tapi dia sebenarnya secara global juga dipenuhi ini SL2C. Maksudnya gampangnya ini kan contohnya Mobius transformation ya, itu mencakup semua ini sampai spesial konformal. Artinya dia ada tiga titik yang di keep ya, empat empat sebenarnya ya. Jadi kalau lokal kan transformasinya itu cuma deformasi di sekitar ya titik ini. Tapi kalau ini jadi ada A, B, C, D ini, nah ini semua terpengaruh gitu. Jadi istilahnya itu global. Nah, kenapa ini penting? Karena nanti dibedakan itu ya. Ada namanya operator primary, ada quasi primary dan lain-lain gitu. Nah, sebenarnya yang di buku David Tong itu cuma bahas yang operator primary lah dalam konteks nanti operator product expansion. Intinya dari semua ini nanti bentuk-bentuk apa correlation function ya, two pointnya, three point itu sampai three point ya, itu dia constraint itu bentuknya seperti ini. Jadi tidak ada derajat kebebasan lah sampai situ. Sampai yang four point, nah dia baru muncul ada degree of freedomnya. Oh, di sini nggak ada. Tapi ada di buku ya. Dalam dikit lagi. Di sini. Ini buku di Francisco. Empat itu adalah maksudnya ya, two point function ini masing-masing ada namanya dimension berhubungan dengan dilation ya. Three point function juga ini ya, tidak ada uh, yang bisa berubah gitu. Jadi X1, X2, X3 pangkatnya itu Sorry, itu semua di constraint dari hmm, simetrinya. de- delta satu delta 2 itu maksudnya eh, scaling dimension dari masing-masing field Dari ini ya. masing-masing medannya, nah, dari masing-masing fieldnya. Masing-masing Itu ya medan. betul. Sampai yang non trivial itu yang four point function. Nah, four point function baru ada muncul ini. Jadi ini yang bagian yang seperti ini ya. Ada empat gitu. Nah, ada bagian yang tidak fixnya itu, ini fungsi dari cross ratio. Cross ratio itu maksudnya ini. Ini rasio yang invarian terhadap transformasi semuanya di konformal, termasuk yang spesial konformal. Karena kalau cuma rasio
Kalau distance itu kan tidak berubah terhadap translasi ya. Kalau rasio dari distance itu tidak berubah akan jadi lasi. Nah, tapi kalau cross rasio itu tidak berubah untuk semuanya, termasuk yang spesial konformal. Kemarin saya ceritain seperti yang itu, contoh main bola ya, lihat mistar gawang gitu. Pengukuran panjang proyektif itu termasuk di situ. Nah, nah ini semua masuk di yang di global transformation ya. Oke. Nah, nanti di sini kan intinya kita mau lihat di kuantum itu ada yang aneh gitu. Trace anomali atau anomali yang satu yang lain ya. Di anomali di energi momentum tensor dan itu berujung pada ini aljabar Virasoro ya. Aljabar Virasoro itu kalau kita di kuantum jadi L pakai L besar ya notasinya. Tapi nggak cuma gini, tapi ada tambahan sukunya central charge gitu. Nah, itu muncul betul-betul dari ya dari karena dia kuantum gitu. Karena dia ini aspek klasiknya kemarin sampai mana ya? Ini definisi inilah uh, konsep current-nya ya. Jadi J itu diambil nanti yang ini dibanding dengan T. Nah, sensor energi momentum. Karena dia holomorphic, jadi matriksnya cuma gini. Nah, isinya itu cuma ada dua, yang nggak nol TZ dan yang anti holomorphic. Jadi mereka berdua itu independen lah, ya masing-masing bentuknya pasti sama, cuma ada ini bar. Nah, terus ini contoh ya buat scalar field, ya ambil contoh. Terus T-nya bentuknya lebih sederhana ya. Kalau pakai koordinat X dan Y atau sigma ya di string itu ada suku keduanya nih. Tapi kalau pakai kompleks tuh lebih sederhana bentuknya. Jadi kayak gini. Ini juga seperti ini. Nah, kita masuk ke yang aspek kuantum ya. Ini semoga nggak terlalu kecil ya tulisannya. Entah setelah di setting kok apa jadi pen tabletnya jadi aktivis ya. Nah, Hmm. di kuantum berarti kita bicara correlation function ya. Kalau ada transformasi yang seperti ini, secara umum ya gitu, bisa global, lokal, maka kan eh ya bisa seperti ini. Nah, ini H itu di sini scaling dimension. Cuma kalau saya baca di situ lebih dari scaling dimension gitu. Jadi H itu biasanya kan delta ya scaling dimension ya. Untuk dimensi yang lebih tinggi itu delta gitu. Nah, tapi untuk dimensi 2 itu ditambahkan di situ spin, ada S gitu. Ya, ada derajat spinnya kayak gitu. Jadi H di sini nah ya, yang ini ya. H yang plus, H tilde atau H barnya itu yang minus. Ya. Sehingga kalau H plus H bar itu yang sama dengan delta, H minus H bar yang spin. Ya, saya cari-cari kenapa sih kita boleh tambahkan spin gitu di dua dimensi karena kalau di 2D rotasinya itu cuma punya satu koordinat ya. Kan cuma di bidang ya di plane berarti kan satu parameter sudut aja ya. Contohnya kayak gini medannya. Di transformasi gauge-nya tuh U1 ya, SO2 ya. Nah, kayak gitu. Nah, cuma punya satu parameter. Nah, itu makanya ini bisa masuk ke situ derajat kebebasan inilah spinnya ya. Berhubungan dengan rotasi. Kalau di tiga dimensi atau empat ya, itu kan berarti ada kalau tiga dimensi berarti ada berapa? Tiga ya sudutnya. Hmm. Perlu tiga parameter, jadi nggak bisa kayak ini. Jadi untuk 3D, 4D itu delta aja. Sementara buat satu dimensi trivial. Jadi ini dua dimensi emang udah yang paling eh, apa itu tanda petik bisa diselesaikan lah. Integrable ya, bahasanya integrable kayak gitu. Nah ini pelan-pelan kita lihat di sini. Nah ini transformasi seperti ini. Nanti saya bahas lagi di waktu di OPI ya. Yang memenuhi transformasi seperti ini kan, itu kita namakan yang primary field gitu. Ya, sorry, sebenarnya quasi primary, tapi nantilah kita bahas. Jadi yang quasi primary itu yang transformasinya yang global ya. Nah, yang primary itu kalau yang lokal yang bentuknya sudah dibikin infinitesimal gini. Nah, jadi dia memenuhi deltanya ini. Nah, seperti itu. Nah, ini yang tadi saya bawa lagi di transformasinya di dalam koordinat kompleks Z. Jadi bentuknya seperti ini.
Kalau 2 point ini kan bergantung dengan jarak aja ya. Pangkatnya 2H di sini. Tadi 2 delta ya. Kalau untuk dimensi yang lebih tinggi. Nah, nah, terus eh, ya ini harus sama juga. Jadi H1 dua-dua scaling dimensinya harus sama, otherwise dia nol. Jadi nggak ada correlated, nggak ada korelasi 2 point functionnya. Terus yang ini ya, jadi 2 delta. Kalau dia S-nya sama dengan nol, spinnya nol kan jadi delta ya. Jadi rotation invariant gitu. Terus kalau tidak nol secara umum, kita bisa nyatakan ini kan karena bilangan kompleks, jadi besarnya kali fasenya. Nah ada S-nya di situ. Nah ini jadi memang cuma di 2 dimensi kita bisa bentuk perkalian jadi bentuk fase kayak gini ya. Nah berikutnya yang 3 point function ini. Ini juga sama bentuknya kayak tadi, cuma ada karena kompleks koordinat di C2 ya ada dua bagian ya, yang Z dengan yang Z barnya. Nah seperti itu. Nanti kalau perlu kita bisa balik lagi. Nah 4 point function yang tadi ya tidak fix. Ada fungsi dari cross rasionya ini. Nah dengan yang ini jadi ada 4 ya Z-nya tadi untuk 4 point Sorry, function. Hmm. Uh, Sorry, ya itu Pak. bukan typo ya. Itu kan bukan sebelah kirinya X, sebelah kanannya Z. Kayaknya salah ya. Harusnya Z Ini ya. harusnya enggak Pak. Benar-benar. Ini maksudnya saya tadi mau tulis Z Z bar tapi awalnya itu mau dirubah dari X ke Z lah. Maksudnya gitu. Jadi bingung ya. Hmm. Uh, Tapi kan bukannya kalau iya, tapi bukannya sekarang ini kita sudah apa istilahnya complexified. Artinya iya Z sudah dengan Z bar complexify. itu independen. Jadi dia Harusnya Z bukan ya. Kalau ini masih harusnya Z. R2 ya berarti ya. Iya, itu masih R2 kan. Harusnya C2. Iya ya berarti Z ini. Ya. Oh iya betul. Maksudnya panah gitu ya. Betul betul. Ini Z. Hmm. Terus rasio. Nah sehingga kalau medannya sama semua tuh bentuknya lebih simple ya. Jadi kayak gini. F dari semua ini distance-nya. Akadnya ya, min 2 H per 3. Nah, jadi eh, bagian kuantum kan berurusan dengan yang correlation function. Nah, tadi di klasik kan sebelumnya kita bahas yang noternya ya, yang noter, conserve current. Sekarang gimana kalau kita terapkan ini, jadi rata-rata nilai ekspektasi dari yang si noter ini dari J ya, dari Medan. Nah, ada beberapa cara saya lihat menurunkannya. Kalau di David Tong itu, nah dipakai yang part integral. Ya, jadi di bahasa part integral itu yang ini. Jadi nilai ekspektasi dari A itu harusnya ini kayaknya kurang. Ada ini ya. Ada eksponensial. Nah, ini. Jadi formulanya gini lah. Nah, yang di sini kan correlation gitu. Ini operator yang di sini part integral jadi bisa ditreat kayak fungsi number ya namanya. Kayak gitu. Hmm. Terus, nah kita mulai dari ini fungsi partisi ya kalau di Python. Jadi Z, nah, fieldnya ditransform, transformasi simetri. Nah, nanti muncul suku yang ini, suku arusnya, ya, suku arusnya. Nah, ini karena ini kecil, infinitesimal, jadi bisa dipakai Taylor. Jadi pangkat min ini per 2 pi-nya kita masukkan ke sini. Nah, jadi bagian ini. Nah, ini juga kalau di tempat lain juga kadang-kadang nggak ada seperdua pi-nya, Pak ya. Tapi nanti ujungnya di word identity-nya ada gitu muncul lagi. Kayaknya masalah konvensi aja ya, definisi ini faktor seperdua pi ini. Tapi intinya dari sini, nah kita bisa hubungkan dengan yang ini, yang do alfa j alfa ya. Jadi yang bagian konservasinya pakai integral parsial nih ya. Nah ini kemarin yang ditanya Pak ya. Saya Iya, cek yang iya. emang ini suku ini nol nih, karena simply Hmm. epsilon nol kan di boundary, terus dia masuk ke part integral, berarti kan jadi sekarang jadi lebih
jadi ada ini lebih strong ya. Jadi uh, Hmm. ekspektasi dari ini jadi nol juga kayak gitu di sini. Sorry, saya tambahkan. Sebenarnya kenapa epsilon di boundary itu nol? Ini kan kalau yang di klasik, memang kaitannya awalnya itu kan fieldnya ditranslasikan dengan apa fluktuasi epsilon itu kecil kan. Hmm. Nah, kalau yang di klasik itu penurunannya eh, dia itu mengimpose bahwa fieldnya itu memenuhi IOM. Oh Nah, iya, kalau betul field betul. memenuhi IOM, berarti eh, ketika kita fluktuasi dia, epsilonnya eh, kayak yang klasik lah, kayak apa Hmm. Excentricity Principle epsilon itu kan harus di di batas-batasnya, di batas integralnya kan harus nol karena Terus nol. eh, eh, itu menandakan bahwa fieldnya itu memenuhi eh, seperti memenuhi eh, eh, persamaan eh, IOM kan. Kan kalau Apa yang di klasik kan on shellnya Pak ya? Itu on eh, shell. eh, Nah, harus memenuhi onsel kan. Nah, itu kondisi itu memenuhi kalau epsilon itu di boundary-nya nol tuh. Tapi kalau di ini kan di extend ke kuantum, mm-mm. uh, onselnya tidak dipegang gitu. Tapi yang dipegang itu bahwa epsilonnya itu harus nol di boundaries. Karena kalau Hmm. onsel dipegang, ini otomatis do alpha do j itu nol. Oh iya, jadi ekspektasi Iya dari kan? nol nol ya. Iya, sebenarnya nol. Iya Tapi iya ini iya, enggak. betul Nah, betul. konsekuensi bukan bukan karena dari itu, Oh dari iya iya, simetri gitu. dari simetrinya. Ada I karena see, ada I see. measurement di sini ya, ada measurement. Hmm. Jika kotak integral berarti fluktuasi dari ini ya, dari on shell-nya ya, dari yang si release Ya. release Kalau action-nya gitu. secara klasik kan, cara klasik kan sebenarnya cuman ini doang yang bagian epsilon s phi. Tapi karena ada integral Hmm. apa yang infinity d phi ini, dia tidak otomatis eh, tidak mensyaratkan sebenarnya itu nol gitu. Iya iya. Hmm. Cuman yang saya agak bingung sebenarnya kalau di di Davidson itu eh, derivatifnya itu bisa keluar. Oh nanti yang di word identity ya. Iya di word identity di ini kan yang yang ini sendiri dia juga bisa keluar kan derivatif dari Yang kalau nggak salah di lecture lecture kita lihat. tongan dikeluarin sama dia argumennya sih karena ya pokoknya bisa keluar. Yang ini kayaknya yang di bawah ya ada Ah, yang ah, kalau yang nggak ini salah ya, di bukan bawah ya? apa di atas ya. Yang ini Nah bukan lah. eh, iya Ini masuk keluar ya. argumennya kan sebenarnya kalau nggak ada fieldnya kan dia eh, ini kan ini kanan juga nol kan tapi di sini dia bisa keluarkan gitu dari expectation value. Oh iya ya. Ini kayak kayak kemarin kemarin juga saya kebingungan di sini nih. Tapi coba coba lihat nanti. Kayaknya saya coba Hmm. turunin karena di tempat lain juga nggak terlalu dibahas tuh. Bisa langsung nih. Iya, Gitu. Kayaknya ada di berapa slide lagi ya. Hmm. Nah jadi di sini alurnya ya di pot identities itu sederhananya tuh statement gitu. Kalau yang tadi konservasi ini dikenakan dengan operator insertion itu mas. Ada beberapa operator sebelah kanan ya. Jadi lebih yang statement yang lebih kuat lah dari ini. Ini kan nol ekspektasinya, tapi begitu ada operator perkalian ya, nah ini juga nol. Untuk yang di apa kalau operatornya itu punya domainnya fungsinya itu tidak sama dengan yang ini ya. Jadi di luar dari sigma lah. Nah ini digambarkan uh, secara grafikal sebenarnya gini. Misalkan arusnya ada di sini, si J-nya ada di sini. Nanti ada punya radius of convergence gitu, yang di mana yang epsilonnya, tadi yang perubahannya itu nggak nol tuh di yang warna biru ini. Nah operator-operator lain tuh ada di luar, gitu. O1, O2, O3 ada di luar. Nah makanya dia ini berlaku gitu, sama dengan nol ya. Cuma masalahnya kan ini kan apa yang terjadi kalau salah satu operator ini masuk ke dalam ya atau kalau dibalik juga bisa atau gimana kalau region ini kita pindahin ke mendekati salah satu operator. Nah sebenarnya si word identity ini menjelaskan gitu bagaimana kalau
yang operator-operator itu salah satunya lah ya atau semuanya gitu. Itu mendekati ke si J ini. Nah, yang ini. Terus ya ini juga nanti akan dibahas lagi ya kalau di OPI karena ini bentuk yang di kuning ini artinya sebenarnya ada ekspektasi terus di kanannya ada banyak operator ya yang di luar dia gitu. Jadi kalau menulis ini tuh maksudnya yang ini statement untuk nah, seperti ini ya. Jadi yang ini tadi ya. Gambar ini tuh maksudnya menggambarkan symmetric transformation-nya ya, di di epsilon. Nah, sekarang fungsi dari koordinatnya ya. Hmm. Terus nah, berikutnya ini. Nah, ini bagaimana kalau ada kita ubah ya. Jadi di sini ada satu operator yang kita transformasi. Nah, bagaimana kalau si sigma satu jadi domain operator ini tuh mendekati domainnya yang J ya, si J. Hmm, yang epsilon tadi. Nah, jadi ini bisa bisa diturunkan dari uh, endpoint fungsi korelasi seperti ini. Misalkan kita ubah di yang O1 aja. Nah, kayak gitu. Nah, jadi O1 sama dengan ini tambah yang suku proof ini, delta O-nya. Nah, terus kita bisa lakukan tadi ya, Taylor expansion di sini. Nah, ini jadi sama dengan yang minus do alpha j alpha pakai integral parsial. Nah, terus saya coba pisahkan satu-satu. Jadi suku yang ini, nah ini kembali yang tidak berubahnya gitu ya, yang varian O1, yang ekspektasi dari O1 sampai ON, X lah kita sebut gitu. Nah ini sampai order 1 bisa kita bisa kita lihat order 1 di epsilon itu ada dua suku. Nah ini suku pertama yang ada delta O1, suku kedua ada yang datang dari yang ini, yang J-nya. Reaksi J terus sebelah kanannya ada ini ya, ada O-nya. Nah, ini kan harus nol ya, suku yang ini. Jadi perubahan delta dari ekspektasinya ini nol karena dia operasi simetri. Nah, dari sini maka kita dapat ini. Jadi ada tanda minusnya tuh karena dia nol. Jadi ini sama dengan ini nah ini yang tadi ya Pak. Gimana deltanya eh, turunannya itu bisa keluar dari nilai Ya, ekspektasi. Kalau ini kan ekspektasi dari integral ya. Nah, cuma ya, yang sejauh ini sih yang saya bisa apa lihat itu karena alasannya yang O ini operator ini kan bukan fungsi dari sigma ya. Ya, tapi dia fungsi dari O1 itu fungsi dari sigma 1 sigma 2 gitu. Nah, sehingga ini bisa pindah-pindah kayak gitu ke J-nya. Atau dengan kata lain juga integral itu, integral yang terhadap ruang ya. Ini kan ada integral hmm, D alpha gitu, D sigma. Itu ya, bisa pindah keluar dari yang ini. Nah, dari aksinya. Jadi integral dia dulu baru integral dv gitu. Sehingga bisa ditulis kayak begini. Ya, mungkin coba dikoreksi ya kalau ada yang aneh. Tapi kalau di buku memang ditulisnya seperti ini. Tidak cuma yang di Davitong gitu. oke. Mm-mm. Gimana Pak? Ini aman nggak yang ini? Saya sih nemunya gitu alasannya. Ya mungkin boleh kali kalau Mm-mm. setiap Boleh apa kayaknya. eh, Ini ya, kita udah sampai di sini. Ini. Oke, nah terus berikutnya, jadi ini bergantung dengan operasi transformasinya apa. Kan kita punya pilihan tadi yang rotasi scaling, translasi atau yang satu lagi yang spesial konformal ya. Tapi spesial konformal ada khasiat itu di belakang karena dia global tuh sebenarnya. Nah ini eh, sebetulnya untuk lebih memahami nanti karena di bukunya kan juga
Nanti tiba-tiba muncul ada ada pasial gitu ya, ada generator translasinya. Jadi sebenarnya yang ruas kanannya itu, nah ini bisa kita nyatakan seperti ini dalam generator transformasinya. Kan tadi pakai epsilon terus ini ya delta gitu. Deltanya itu sebenarnya suatu G generator simetri kali yang operatornya. Nah, jadi untuk yang rotasi kan dia generatornya itu sorry, yang paling sederhana itu bukan rotasi, translasi ya. Hmm. Berarti kalau translasi. translasi kan, yang translasi itu G-nya itu yang ini ya, bentuk. Terus kalau yang rotasi atau tambah yang dilation ya. Dilation apa dilatation gitu? Kayaknya sih dilatation ya. Lambangnya apa ya? Yang G-nya itu yang ini minus ya, min Z. Nah, kalau yang spesial konformal yang kuadrat. Nah, kayak gitu. Ada ini nggak sama dengan ya, tapi sebanding lah order tertingginya ini yang Z Z kuadrat. Jadi bisa 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 kita lihat gitu sebenarnya efeknya itu hubungannya terhadap yang generator LN tadi itu apa? Itu yang aljabar width-nya ya kalau di klasik, kalau di quantum Virasoro. Nah, ini eh, triknya bisa muncul delta gitu ya kalau di tempat lain karena sebenarnya ini kan delta O sama dengan sigma. Ini maksudnya kalau ada banyak ini ya transformasinya. Tadi kan cuma yang O1 nih. Nah, gimana Hmm. kalau O1, O2 dan OI lah itu semua transformasi ya. Nah, ini juga ini G-nya GI ya. GI ini bisa dikenakan ke sini masing-masing. Jadi O1, G1 ada sigma ya. Jadi ini total dari semua generatornya lah. Perubahan. Nah, ini karena ini sigma jadi bisa kita bikin integral dalam ini D sigma-nya. Muncul fungsi delta. Jadi kan kalau dibalikin ke atas jadi ini ya, di atas. Nah, sehingga word identity sekarang bentuknya lebih lebih jelas gitu. Luas dirinya kan ini ya, yang tadi OPI conservation current menempel dengan O-nya semua. Nah, di ruas kanan itu ada generator. Jadi dia menghubungkan arus gitu ya, yang current dengan yang generator transformasinya semua. Kayak gitu. Dua Jadi kalau P-nya itu kenapa ya? kenapa? Dua P di situ kenapa ya? Nah, yang dua P itu dari yang Atau tadi nih. Ini. Konvensi tadi. Karena David Tong itu dia pakai ada di awal-awal. Nah, ini kelihatan nggak? Kalau variasi oh dari waktu aksinya muncul ini Hmm. seperdua pi. Konvensi kayaknya maksudnya. Konvensi Kan ya. sebenarnya bisa Makanya tadi diserap, bisa diserap ke J. ke J-nya. Hmm, Cuma Dan dia kadang-kadang pakai. juga nggak ada seperdua pi-nya di eh, luar aja. hmm, Gitu. Mungkin karena di aksi kalau dia ngomong string ya. Kalau berhubungan dengan yang polyc of action kita pakai seperti ini kali. Ada seperempat pi gitu. Mungkin. oh jadi biar J-nya konsisten sama tensor energi Hmm, momentum gitu misalkan. kayaknya begitu. Iya, karena kayaknya juga ada ini ya. Nah, ini udah nih. Jadi Oke. eh, sebetulnya semua apa ya versi kuantumnya dari conservation current dan itu udah terkandung semua dalam word identity ini. Tinggal nanti kita lihat kan ini bentuk operatornya ini berarti gimana gitu. Kita tertarik dengan expectation value ya sebenarnya. Endpoint function ini. Nah, itu berikutnya. Ini word identity untuk uh, sebenarnya semua transformasi dan di semua dimensi. Nah, kita baru bahas yang CFT-nya tadi, dua dimensi ya. Nah, ini poin pentingnya di sini sebenarnya. Dengan trik ini, kita bisa pakai teorema Stokes, jadi dari yang integralnya terhadap E bisa jadi boundary-nya aja. Nah, ini.
dengan vektor n-nya itu kita bikin yang ini ya, yang normal gitu, yang keluar. Jadi kalau Stokes kan itu ada cross ya di sebelah kanan. Jadi integral ini cross ini sama dengan yang integral di boundary yang dot produk. Nah ini seperti ini. Nah ini bisa kita nyatakan seperti yang ini kan, karena dia bentuk curl kan jadi kayak gini ya. Jadi J1 di sigma 2 sigma 1 kalau dalam kompleks jadi gini bentuknya JZ ya minus yang barnya ya, dengan yang JZ itu ini definisinya dari sebelumnya. Oke, jadi dari suku yang ini tadi kan, nah kita mulai dari masih ada integralnya ya di kanan. Nah ini sama dengan yang ruas kanan tadi di ada titik di tadi ada dua suku. Nah karena dia bentuknya sekarang ada kontur integral di kompleks ya, di kompleks, artinya kita bisa pakai eh, pelajaran ini fungsi kompleks dulu. Ya kalau fungsi holomorfik itu integral konturnya tertutup ya, itu residu kan, menghasilkan residu dari yang di dalam sini kayak gitu. Nah residu itu definisinya adalah pole ya, pole order 1 ya. Nah makanya karena bentuknya seperti ini bisa kita simpulkan gitu. Kalau apa namanya correlation function yang ada j-nya gitu ya, itu bentuknya adalah titik-titik. Ini maksudnya yang order pole yang lebih tinggi ya, berarti ada yang kuadrat ya, seper z min w kuadrat, seper z min yang pangkat yang kubik, dan yang lebih tingginya itu masih ada di sini, ceritanya masih ada. Yang ruas kanan tuh yang lebih tinggi, suku yang Taylornya berarti ya, yang order 0, order 1, order 2 gitu, kuadrat, suku polinomial gitu. Nah ini jadi bentuk ini ya, ini bisa kita pahami di ini bahasa operator product expansion ya. Nah jadi yang kalau kita menulis ada dua operasi gitu, tidak ada ini bracketnya ya, itu maksudnya itu ini, maksudnya adalah nilai ini ya, correlation function OZ OW dengan yang ada yang menempel banyak di belakangnya gitu. Jadi kenapa bisa ditulis kayak gini, ditulis di luar ekspektasi lalu, karena ya yang penting dari OPI itu adalah sebenarnya cuma yang ini, cuma pol-polnya saja residu gitu. Jadi per Z min W per Z min kuadrat gitu. Sementara yang suku operation insertion-nya ada W1, W2 gitu, WI itu di luar dari yang tadi, dari region yang epsilonnya itu tidak nol, radius of convergence ya namanya. Nah ini Z min W. Nah menariknya itu kalau di David Tong bilang ini pernyataan ini eksak. Jadi yang operator lainnya yang O2, O3 yang tadi ya di sekelilingnya ini tidak perlu jauh sekali gitu dari daerah biru ini. In fact dia kalau yang penting dia di luar aja gitu. Jadi itu pernyataan eksak. Selama dia di luar maka ini bisa berlaku gitu yang operator product expansion. Nah, kenapa disebut expansion? Karena yang tadi ini di oh ya sebelumnya ini tadi ya. Jadi kita bisa nyatakan yang bagian holomorfiknya dari residu ini ya. Kalau kita ambil yang delta Z-nya aja, misalkan itu residu dari JO ya. Terus yang bagian holomorfiknya, anti holomorfik juga sama gitu. Tandanya juga minus. Nah, di sini. Nah, ya, tadi kenapa disebut expansion? Karena yang perkalian dua operator ini di OPI, dalam bahasa OPI ya, gitu. Itu sama dengan ya kombinasi linear dari yang satu. Jadi dia bisa turun gitu. Nah, sebenarnya pernyataan ini sudah kita bahas sebelumnya yang tadi. Kita mundur lagi dikit di konformal invariannya. Nah, ini two point function. Ini kan sebenarnya bentuk OPI tapi belakangnya itu operator identitas ya, satu gitu. Jadi operator pertama, kedua. Nah, dia kan cuma fungsi dari ini identitas dari satu kan, karena ada satu di situ kan operasi. Jadi nggak ada lagi.
OPI-nya di belakangnya. Nah, yang ini, yang suku ini kita bisa pahami sebagai OPI dari yang si V1, VS1 ya, dengan VX2, yang ini satunya lagi, ini bisa diredus jadi two point function sebelah kanan. Kan OPI itu berkurang satu ya operator. Ini three point function sama dengan two point function. Sementara two point function kan yang ada dua Z-nya ya. Ini Z1 min Z2. Ini berarti jadi penjumlahan dari yang itu, yang Z3. Ini kayak nggak tulis ya. Jadi, tapi intinya begitu. Dan di sini suku sigmanya cuma satu ya kalau di sini. Kalau untuk four point function, nah ini jadi muncul. Ini jadi sebenarnya bentuk OPI juga gitu, bisa kita pahamin. Yang empat sama dengan yang tiga gitu. Jadi bentuknya itu ya berulang lah, kayak gitu. Nah untuk yang lebih tinggi, jadi OPI bisa dipakai untuk mencari higher order correlation function. Contohnya yang 5 dan 6 operator ya. Itu 5, 6 point function itu bisa dinyatakan dalam kombinasi linear dari yang ini, yang 4 ya, atau yang 3 gitu. Tapi dengan ada ininya, ada derajat kebebasannya. Nah, itu sebenarnya mirip apa namanya? Weak expansion. Jadi kan kita punya uh, operator yang endpoint function yang tinggi ya, gitu. Bisa kita nyatakan dalam yang kecil-kecil. Dengan ya tadi 4 point function bisa kita nyatakan sigma dari 2 point function. Nah, cuma kalau weak expansion itu kan berlakunya untuk medan bebas ya, free field aja gitu. Bisa kita begitu. Atau kalau perhitungan teori medan kuantum kita asumsikan yang belum diperturbasi itu yang free field kan. Makanya yang sudah interacting itu bisa kita expand dalam bahasa yang free field. Makanya bisa pakai weak itu teorem, makanya muncul diagram-diagram kan. Nah, menarik ya di CFT ini nggak ada syarat dia harus free. Nah, itu poin pentingnya. Ya, jadi di dua dimensi ya, ini terutama di dua dimensi itu tidak ada syarat kalau V ini adalah medan yang aksinya tuh kuadratik gitu. Dia bisa pangkat 4, bisa secara umum malah dia bisa nonlinear ya, secara apapun itu interacting. Tapi OPI dalam tanda petik ya, weak expansion yang tadi di OPI ini, nah seperti ini tetap berlaku. Ini artinya apa? Kita bisa selesaikan model CFT dua dimensi secara eksak gitu. Apapun deh, in principle. Kalau dia simetrinya CFT. Nah ini sangat strong gitu. Makanya CFT di dua dimensi itu selalu integrable ya, apapun bentuk ininya sistemnya, bentuk aksinya. Seperti itu. Nah, ini kenapa banyak dibahas gitu ya di dua dimensi. Jadi kalau di kuantum itu model yang 1+1 ya, satu dimensi, misalkan model Heisenberg, spin chain satu dimensi. Nah itu bisa diselesaikan secara eksak karena aksinya itu rupanya konformal. Ya, nah seperti itu. Nah terakhir, jadi ini kayaknya belum nggak banyak lagi ya. Oh ya nih, operator product expansion untuk yang ini, ya yang tadi P dikali yang quasi primary atau primary operator. Bedanya apa gitu? Ya, kalau operator yang quasi primary ini itu dia memenuhi transformasi global seperti ini, global konformal ya. Tapi lebih dikuat lagi sebenarnya yang ini, yang kalau dia juga memenuhi versi lokalnya delta dari ini, ya kita bisa expand. Jadi bentuknya seperti ini, epsilon dikali yang ini bagian holonya, yang ini yang anti holomorphic. Nah, poin pentingnya adalah dia berhenti di Z pangkat 1. Nah, di sini. Ini tidak punya yang Z kuadrat gitu. Ya. Jadi dengan kata lain, spesial konformal, tadi ada Z kuadrat ya. Itu nggak masuk di primary gitu, tidak masuk di bagian yang lokal, urusan yang lokal. Nah, makanya saya lihat di bukunya David Tong ya, bisa kita lihat itu setelah bahas word identity kan langsung ini di operator primary translation. Nanti berikutnya di slide berikutnya kita bahas. Jadi kita mau lihat bentuk OPI ini seperti apa sih? Maksudnya ada pol-pol apa saja yang ada gitu, order berapa aja. Untuk translasi
karena delta Z-nya itu kan konstanta ya, dia cuma shift aja ya. Jadi bentuk OPI-nya cukup sampai apa namanya? Bentuk OPI-nya itu seperti ini aja gitu. Jadi order tingginya juga masih ada, yang jelas dia harus ada residu. Jadi yang titik-titik ini masih masih ada, maksudnya order yang higher higher order ya. Pole-nya ya, pole lebih tinggi masih ada. Ini yang holomorphic sama. Nah, yang rotation dan scaling ini kedua-duanya sama-sama punya ini, bergantung dengan Z pangkat satu. Nah, jadi yang ini yang tadi saya tulis di sini ya, delta O. Nah, ini sebenarnya secara umum transformasi lokal di CFT itu harus bentuknya kayak gini. Jadi berhenti di Z pangkat satu di rotasi. Nah, sehingga yang ini mengharuskan dia punya pole pangkat dua. Ya, nanti berikutnya kita bahas lagi. Intinya kan kalau karena Z kan jadi Z min, jadi expand Lorentz sekitar W ya, berarti Z min W kayak gitu dikali ini kan jadi cancel ya, jadi residu dari Z dikali operator tuh yang suku order keduanya, pol kedua, jadi dia harus selamat pol keduanya. Nah, tapi di sini langsung nggak dibahas lagi gitu, yang kan word identity harusnya ada untuk setiap macam transformasi ya. Yang rotation relation harusnya spesial konformal itu juga ada. Dia bertanya-tanya gitu, itu kok nggak ada word identity buat SCT gitu ya. Sebetulnya ada ya, tapi karena dia berhenti sampai di order Z, ininya apa syarat log operatornya ini primary. Jadi yang SCT itu diasumsiin tuh nggak relevan gitu ya, karena dia SCT harus bergantung dengan Z kuadrat. Ini kan suku yang Z nggak bergantung dengan Z kuadrat secara lokal itu kan nol ya, seperti itu. Nah, jadi bagian yang spinnya itu S karena H itu kan mengandung yang scaling dimension dengan spin ya. Ini bisa kita lihat yang bagian minusnya. Minus itu kalau ditambahin I itu kan jadi bagian yang ini kayak kebalik ya. Bentar. Ya, yang rotasi dan yang satu lagi bagian yang dilation ya. Nah, ini saya cek dulu. Yang S itu yang minus atau yang plus? Ah iya, yang minus ya benar. Nah, S itu bagian yang minusnya. Ini kedua-duanya tuh bergantung, bisa dinyatakan kombinasi linear dari L-nya. Ya, kalau kita mundur ke belakang di waktu bahas generator weak di klasik ya, generator yang di klasik. Nah ini kan delta V itu kombinasi linear dari L. Nah L yang nol, L yang nol itu yang rotasi ya. Nah ini min satu yang translasi. Hmm. Min 2 berarti yang itu nggak relevan. Jadi yang dia perginya ke atas, min 1, 0, 1, 2, 3. Nah, balik lagi. Nah ini Iya, tadi. sebentar. Jadi kalau yang translasi hanya hanya perlu simple pole aja, karena dia kan bentuknya cuma epsilon konstanta ya, delta Z-nya. Hmm. Sementara yang kalau untuk yang rotation, dilatation, scaling gitu, dia ada suku Z-nya ini. Sehingga delta O-nya tuh yang ini, seperti sebelumnya. Ini diperlukan pole yang kuadratik juga. Jadi super Z W kuadrat. Supaya kan kalau kita kaliin dengan ini, di kuadrat. Karena dia uh, intinya dia harus menjadi harus bentuknya residu. Nah, seperti yang di belakang ini. Kan J ini kan sama dengan P ya tadi. Terus dengan word identity bisa uh, dihubungkan dengan generator ya tadi. Jadi dia bergantung masing-masing kayak gitu. Jadi ini alasan kenapa untuk yang rotation dia harus ada yang super uh, yang quadratic pole. Nah, yang untuk quasi primary ini tidak dibahas di David Tong ya.
atau di buku yang itu juga dibahas, tapi tidak dibahas bagian spesial konformal di buku yang di Francisco itu. SET itu ada yang order ini Z kuadrat, sehingga deltanya itu bentuknya seperti ini. Ada yang kuadrat. Nah, ini karena tidak muncul di transformasi lokal, dia maka harus nol, jadi harus absen. Ya. Cubic pole itu harus absen untuk operator yang ini, yang quasi primary, yang global. Tapi tidak menutup kemungkinan yang order lebih tinggi itu hilang, jadi masih ada ini in general, ya, yang pangkat 4, pangkat 5, quasi primary, kayak gitu. Nah, just didefinisikan untuk yang primary, karena dia harus terhadap yang lokal, maka yang order lebih tinggi juga itu dia harus hilang, harus nol. Jadi benar-benar mentok di kuadratik. Nah, ini namanya operator yang primary operator di CFT. Nah, Ini seperti dapat itu. dari mana? Kalau apa Ini ada untuk di bukunya. transformasi Oh, di yang ini bukunya? ya. Ah, Ini kayaknya sebenarnya mas saya tanya di ini ChatGPT. Tapi enggak. Ada ini, Pak. Eh, Gemini. di sini juga ada, tapi bentuknya belum yang holomorphic sih di buku yang di Francisco. Bab 4. Bab 4 tuh padat tuh. SCP. Ini yang transformasi. Kalau yang infinitesimal benar. Nah, yang ini, Pak. Lengkap. Nah, dia juga bahas semua ini ya, aljabarnya ya. Ini kalau di holomorphic kan jadi seperti itu. Ada angka 2-nya. 2 HZ plus yang Z kuadrat. Kayak gitu. Terus tadi juga saya ini ketemu ini lecture note kuliah, ini kuliah lain lah di Zurich gitu. Pak Profesor Bicep. 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 Orang sering Pak ya. Di Hmm. lecture note cuma 9 halaman, tapi nah ini di belakang tuh ada. Nah, ini. Untuk yang ini, nah ini. Suppose, itu quasi primary. Nah ini kan artinya yang bagian spesial konformal, deltanya itu harus absen. Ya, Nah, ini kayak tadi. Harus nol. Terakhir yang primary ya, jadi semuanya hilang. Jadi quasi Nah, primary dengan primary sama aja dong. iya, sebenarnya ini tadi kalau digambarin ya, di semua primary itu pasti quasi primary. Nah ini, jadi semua yang primary itu pasti quasi primary. Tapi ada sebagian quasi primary yang tidak primary. Nah kan dia kan masih ada yang suku, secara umum suku yang lebih tingginya ya. Nah kayak gitu. Nah contohnya kayaknya ya, kalau saya paham dia kasih contoh itu ini di David Tong dan di yang tadi ya, di David Tong untuk O-nya itu T, jadi T kali T. TOP dengan T itu. Ya ini dia. T kali T. Nah, ini. OPI dengan dia itu muncul yang paling empat tuh. Nah ini anomali nih disebutnya. Karena dia menyimpang dari yang primary lah gitu. Primary kan berhenti di sini. Hmm. Nah ini cara menghitungnya pakai pakai week tadi ya. Dia belum kerjain sih Pak yang ini. Tapi kelihatannya nggak susah karena sebenarnya materi intinya yang tadi ya. Ini kan cuma contoh ya. Berikutnya uh, jadi sampai tadi itu kita sudah sampai di sini. Nah ini juga udah. Contoh kan skala field dan ini no Goldstone boson into dimension. Ini nama lain dari Mermin-Wagner theorem gitu. Intinya kalau dia simetri DFT di 2 dimensi tidak ada phase transition, nah itu efeknya.
Terus berikutnya ini, yang ini stress energy tensor and primary operator. Nah di sini dia mau menghitung kalau ininya juga OPI untuk T. Nah ini pakai week ya, berarti ada dua nih. Dan tadi makanya muncul ininya pangkat 4 nih, karena ini kuadrat kan substansinya. Jadi ini dikaliin suku paling tingginya tuh yang pangkat 4 tambah yang bawah-bawahnya titik-titik. Nah, sebenarnya di CFD itu yang penting dan disebutnya di sini the only important thing itu sebenarnya yang OPI-nya, bagian yang pol-pol ini. Sisanya itu nggak relevan. Gitu. Nah, ternyata T itu karena ada pangkat 4, jadi dia tidak primary in teori. Ya. Jadi kalau pakai apa nomenklatur ya bahasa yang tadi dia harusnya kan bentuknya quasi quasi primary ya, berarti. Karena dia quasi primary masih mengizinkan yang lebih tinggi gitu. Higher. Asal yang pangkat tiganya nol. Nah, yang asal yang kubiknya nol. Ini kan kubiknya juga nol. Jadi dia lompat lah ya, lompat dari 4. Nah, kenapa kubiknya nol? Nah, itu ya, missing link itu yang tadi. Karena SCT itu global itu harus uh, absen ya di lokal. Kayak gitu. Nah, yang ini tidak primary, ini berhubungan dengan ini, central charge. Gitu. Jadi ini CFT secara umum kan ini bentuknya. Ya, nanti di kesimpulannya itu, jadi harus dikalikan dengan konstan. Tadi kan setengah ya, 1/2 ini. Nah ini dia sebenarnya C itu, karena pertimbangan ini. Nah C itu yang namanya central charge di sini, kayak gitu. Nah ini kan betul-betul efek yang kuantum, karena OPI ini kan correlation function. C-nya Jadi tuh ini dari mana? gimana? C-nya yang di persamaan ini dari mana? Maksudnya kita dedus C dari mana? Indus C, nah sebentar. Kan sebelumnya setengah tuh. Sebelumnya setengah ya. Heeh. Coba baca dulu. Bagus. Weight, ini Definisi weight bukan maksudnya ini. notasi H, H-nya ya. What other terms have expansion? They are no operator. Maksudnya ini secara umum, apapun energi tensor, itu yang suku keempat tuh pasti isinya konstan. Tuh. Oh iya Karena iya. Oh karena secara tadi itu dimensi, untuk medan skalar aja ya contohnya. iya, itu free skala. Oh Kalau iya free iya. skala dapatnya Free setengah. skalar. Nah, tapi kalau Kalau secara dia umum, secara umum ada kalau C. nggak salah ya, konstan kenapa? Karena itu dimensinya sudah sama dengan T itu sama dimensinya. Oh iya, I see, I see. Makanya Oh dia, berarti kita bisa ini ya mengkarakterisasi teorinya dengan C aja gitu. iya, jadi masing-masing Hmm. apa tiap-tiap teori kita hitung energi mutan tensornya, dia punya apa center charge sendiri, nilai C sendiri konstan. Tuh. Hmm. Jadi untuk free boson, free scalar, C-nya satu. free node Tuh. itu satu ya. Kalau yang fermion kayaknya setengah ya. Free Nah, fermion itu dibahas nggak ya kurang tahu di nih. sini. Kalau interactions ya tinggal dihitung aja C-nya berapa. Tinggal dihitung ya C-nya. Maksudnya itu definisi. Pokoknya konstan lah bukan bukan Hmm. operator isinya gitu. Karena dimensi apa analisis berdasarkan dimensinya. Di buku ini kayaknya ada yang bahas fermion juga. Ini dan boson. Boson tuh yang nah ini satu ya. Satu kedua. Free fermion. Free Oh, yang fermion, free fermion. OPI-nya. Oh iya benar setengah lah. Jadi Setengah ya ya, fermion seperempat setengahnya ya. boson ya. Dua fermion jadi satu. Kan scaling dimensionnya juga mengikuti ini ya C-nya. Setengah berarti. Hmm. Scaling dimension kalau di delta-nya tadi ya, correlation function.
Kalau boson kan delta satu ini setengah setengah ya fermion. Jadi seakan-akan dua fermion tuh satu boson. Berarti C-nya Jadi C-nya ada hubungan langsung dengan deltanya gitu nggak ya? ada Atau tetap harus dihitung ininya, pakai OPI ini? pakai OPI, tapi kelihatannya bisa dilihat dari aksinya deh, langsung ya. Ya, bisa nggak langsung kayak, oh scalingnya sekian gitu, berarti C-nya sekian Bisa, gitu. bisa, bisa. Saya pernah lihat contoh Sain Gordon itu juga CFT. Hmm. Nah, Sain Gordon itu, nah, ini, kita tanya ini deh. Gordon. Nah ini, Sain Gordon 2D ya. Aksinya tuh bentuknya ya, action. Nah ini, aksinya kan cos ya, Hmm. cos beta. Nah, beta ini punya scaling function ini, beta kuadrat per 8pi. Kayak gitu. Jadi ini bisa ditentuin. Ini dapatnya dari mana? Dari correlation function-nya. Ini, itu ya. Terus ini kan untuk medan kalau free field tuh kayak gini, yang bagian ini kan ada dua ya tadi, yang free tambah yang San Gordon ya cos. Free-nya itu learn, terus kalau dihitung correlation-nya ini terhadap yang free-nya ya, itu E pangkat beta kuadrat. Nah ini, jadi ada beta kuadrat per 2pi. Dan makanya tadi scaling function-nya yang beta kuadrat per 8 kayak gitu. Karena berhubungan dengan faktor itu. Jadi bisa ditentuin langsung ya. Makanya ini sangat berguna gitu. Bahkan kita bisa lihat ada hint untuk solusinya gitu. Kan solusi ini kalau eksak tuh rumit ya. Pakai BT ansat namanya gitu. Tapi dari CFT-nya atau lebih tepatnya dari ini ya, nanti renormalization group ya, yang berhubungan dengan scaling dimension, itu bisa ketahuan nanti sifat-sifat correlation function kayak gitu. Nah ini contohnya. Kayak gitu. Bahkan bisa ketahuan, kemarin saya coba lagi bikin kerjaan tentang ini, jadi model Saint Gordon, terus di quench gitu ya, dihitung besaran-besaran, misalkan defect density atau besaran non equilibrium lah. Ini fungsi waktu gitu. Nah ini bisa bisa dihitung misalkan jamal mass gapnya ya, Chekhov formula namanya. Jamal Chekhov ini kan orang CFT juga ya. Nah ini M kuadrat nih. Jadi eksitasi pertama dari ground state itu bisa dihitung. Ini cuma berhubungan dengan ini. Maka tadi kan beta kuadrat per 8pi. Nah ini dari CFT-nya, cuma dari scaling dimension aja. Kayak gitu. Ya, itu hebat ya sih. Cuma untuk pendapatan ini agak panjang, tapi bekal itu cuma dari CFT-nya kalau nggak salah. Nah ini jadi contoh penggunaan ya untuk interacting field kita bisa dapat non perturbatif. Gitu. Bagusnya di situ. Di dua doang ya tapi ya, dua dimensi doang ini ya. 2D, nah itu makanya 2D itu spesial. In terms dan tadi itu, Hmm. karena ada lihat dari ini kan ada infinite generator ya. Jadi kalau di integrable system kan definisinya itu punya infinite conserved quantity. Nah juga sama. Yeah. Hmm. Nah, Saint Gordon itu menjadi uh, effective action ya. Jadi untuk low energy, misalkan model Heisenberg gitu, atau model Bose-Hubbard interaksi ini ya. Atau kalau kalau yang untuk interaksi lemah kan bisa dipetain ke density functional teori gitu ya orang-orang pakai ya, kayak program gitu. Jadi single particle nih.
Jadi kalau yang strong interaction bisa kita petakan ke ini, ke San Gordon. Jadi ini sangat very wide class gitu. Modelnya cukup simple. Kalau di klasik kan solusinya ini soliton ya, teman wall gitu. Di Iya. kuantum juga ya ini. Soliton yang arctan itu ya. Nah di kuantum dia bisa juga dicari ini level-level energinya kayak gitu. Nah, tapi kalau balik lagi ke yang David Tong, jadi bab yang CFT ini dia bahas ini aja ini. Jadi berikutnya tinggal hitung ini tadi dapat central charge terus dihubungkan ke ini Casimir ya, Casimir energinya. Nah muncul yang tadi yang sebelumnya pernah dibahas ya kayaknya ada 1/12 ya 1/24 gitu ini dimensinya. Nah, itu berkaitan dengan central charge sebenarnya. Terus, nah anomali satu lagi tadi kan itu udah masuk anomali apa ya namanya gitu, yang central charge. Anomali yang lain tuh yang trace, kan dia harusnya traceless. Tapi kalau di curve background pada ekspektasinya itu nggak nol, bergantung dengan kurvatur di 2D ya, kalau dia curve. Itu yang wild anomaly namanya. Panjang sih, mungkin minggu depan Emir mau coba ya ini menurunkan ini sampai yang wild ya. Ya boleh. Mir. Ya, ganti orang pak maksudnya, change player. Iya, boleh, boleh. Asal ada yang volunteer sih saya oke aja. Atau mau volunteer Saya karena juga. babnya panjang panjang banget ini babnya. Tapi intinya Iya, udah iya. dibahas yang kita bahas tadi, intinya itu aja, word identity sampai OPI. Dari situ tinggal aplikasi aja sampai ke mana ya, Virasoro ya, Hmm. kayaknya terakhir di Virasoro algebra ini. Nah yang tadi kan muncul pokoknya sampai muncul ini suku central charge-nya kayak gitu. Tapi intinya sih sebenarnya harusnya nggak terlalu rumit ya penurunannya, karena L itu kan masing-masing L tuh ada T-nya ya. Jadi kalau L, L itu harusnya dua ya. Nah ini kan dibahas tadi ada alat 4 ya Hmm. di kuadrat, makanya muncul 1/12 itu berarti kan dari ekspansi ini ya. Kayaknya di 1/12 faktor 1/12. Terus udah. Nah terakhir ini kayaknya bahas state-nya berarti ya. Setnya. Hmm. Nah, tadi kan baru operator. Nah, di CFT ada korespondensi itu dari operator state ini korespondensi. Jadi dia korespondens one to one. Kalau kita tahu L-nya tuh state-nya juga tahu, eigen state-nya. Ya sama seperti bahas kalau di quantum SO2 ini kan untuk rotasi ya, ada yang NLM gitu. Nah, ini di browser ini ya tadi state operator map. Kayak mana ya ujungnya? Jauh ujung. Jauh ini ada boundary juga. Oh, udah selesai. Walaupun dari. Ya, nggak tahu nih bisa sampai mana. Tapi insight-nya cukup banyak ya. Udah sangat banyak sebenarnya Hmm. dari CFT ini. Hitungan dia banyak, dia apa, banyak juga dia apa skip ya. Mungkin apa perlu dibantu sama ya bukunya siapa? Iya, si Di Francesco ya. Cuma masalah ini Di buku ini Francesco. notasinya lumayan berat ini. Nggak Sampai nyaman dia baca. nggak nyaman. Kadang kalau ini kan David Tong dia dari terima residu ya. Nah, ini dia nggak bahas residu sama sekali. Iya. Nah Hmm. ini buat identity kan ini untuk yang translasi rotasi gitu. Yang dia pakai delta itu ininya eigen value-nya dari representasinya. Dan dia nggak pakai residu, instead dia pakai ini karena ada fungsi delta. Delta itu bisa dinyatakan seperti ini kan. Ini mirip di kuliah listrik magnet dulu ya, yang ada
representasi Iya. delta itu jadi per Z itu. Hmm. Masuk sini, nah, muncul kopinya kayak Aneh. gitu. Ya, inilah dia apa yang high class gitu. Beda 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 pendekatan ya. beda pendekatan ya. Iya. Tapi sebenarnya itu Tapi mah jawabannya ready sama. Tidak ya. student friendly gitu Gimana ya. sama. Nah, oke kelihatannya nanti ke belakang-belakang juga. Hmm. Bab 6 tuh Virasoro algebra dibahas Itu satu tapi bab itu. ada kayak gitu apa residuum theorem tadi kayak integral 2p apa Iya, iya. close. Tapi itu munculnya dari yang representasi delta ini. Representasi delta Diracnya dijadiin dou Z per Z tadi. Kayak gitu. Nah ini nggak tahu belakangnya sih belum baca. Udah ya ini juga nih. Ini penurunan well kalau di trace anomali kalau di ini di Francisco. Nah baru bab 6-nya muncul yang Virasoro-nya ya. Nah ini. Gitu. Nah gitulah. Berarti Atau kadang minggu biasanya depan biasanya dia implisit implisit apa maksudnya dia tidak jelaskan tapi dia asumsi pembaca sudah tahu. iya. Terima Tadi residuum. juga yang quasi primary kenapa nggak ada yang special conformal itu juga nggak disebutin sebenarnya di Francesco. Saya nyari-nyari, Hmm. jadi udah Bisa dihitung sendiri gitu ya. Berapa sendiri S itu? atau ya kadang-kadang kalau nulis buku juga itu kan saya lagi bikin buku kuantum gitu. Kita pengen nulis yang canggih-canggih gitu. Jadi takutnya orang nggak bisa baca Iya. mahasiswanya. Harus dicari jalan tengahnya lah gitu. Ya. Itu lumayan juga ya, David Tong ya, agak agak detail di berapa Hmm, sisi dia lebih detail ya, lebih jelasin detail lah. argumennya. Tapi seberapa sisi lebih intuitif gitu. Hmm. Iya, intuitif. Ya, Ken terus Weaving ya. nah, dia pakai gambar gitu kan. Bagus. Nah, Ini bahasnya sampai mana Pak ya untuk yang bab 4 ini? Semuanya atau sampai final soronya gitu? Ya, kalau bisa semuanya sekalian kita juga belajar CFT. Kayaknya penting ya CFT CFD ya. di bidang-bidang apa? Penting, Selain string juga penting. penting ya. In general ya. Sequence meter kan penting. Karena sekarang kan ada CFD ini ya. Ya sih. Iya. Kalau ada kita mau lebih familiar sama ADS-nya itu. Karena kan itu gravity ya. berarti Hmm. Heeh. Tapi kemarin waktu tempat itu pernah ada yang di Bali itu ya, conference. Oh, yang tahun kemarin Nah, sama itu ya itu dari apa? CFD-nya udah berat lah gitu. Ya udah Ada macam-macam ada apa ada si fractional. teman Belinda. Ada fractional, Iya terus udah ada macam. juga bahas von Neumann algebra gitu, aplikasinya gitu. Nggak paham. Tapi intinya mah ini, ya, korespondensi gitu. Mau cari buat, kan ADS ya, mau cari yang buat desitter gitu, ada nggak korespondensinya? Kalau desitter kan berarti lebih fisis ya, kosmologi gitu. Iya. Kayaknya ada bukannya Kayak gitu. kerjaannya si siapa? Yang dari itu kan dia DS. Siapa? Yang dari Harvard tuh Strominger. Strominger bukan Oh, ngerjain Schrödinger, DS. iya, iya. DS-nya ada lah. Tapi ya case by case gitu. Satu. Yang korespondens kan namanya. Hmm. Yes. Hadian lagi kerjakan yang time life entanglement gitu. Itu sebenarnya sih entropi tapi bukan dari row ya, dari transisi matris. Intinya entropinya bisa kompleks gitu. Ya seperti entropi yang biasa di real tapi di weak rotation gitu. Hmm. Hmm. Jadi hmm, kompleks nih. Nah, di sisi lain kalau kita hitung desiter dengan cara ADS pakai tadi ya, pakai weak rotation gitu, pakai apa namanya? Ya pakai weak rotation dia juga entropinya tuh ada kompleks gitu.
imajiner. Nah itu yang agak bingung interpretasinya kan, apa gitu, entropi kompleks. Nah, si Adian itu kerjaannya time lag itu mencoba mencari ada artifisisnya itu dari entropi, bagian imajinernya dari entropi. Hmm. Ya, harapannya mungkin ke depan ya ada hubungannya kan sama ya. Selain ADS itu desiter gitu. Ini saya stop dulu Pak. Nah, oke. Oke, seperti itu. Oh ya ada Ya, pertanyaan nggak dari yang lain? ya, silahkan yang Ya, lain, silakan. terutama Ada mungkin Ferdi, dari habis ya. mahasiswa banyak pertanyaan kayaknya. Kak, tadi yang bagian weight itu ya, yang spin weight, Yang apa? Spin wave? ya kan dia hamin kabar itu ya. Oh ya, Amin Habar ya. Untuk yang S ya. Nah, itu rotational operatornya harusnya dia main juga atau tadi kalau nggak plus ya jadi. Nah itu dia tuh. Makanya saya mau cek lagi. Ini apa plus ya? Tapi harusnya ini plus ya. Sudah. Dia nggak terlalu bahas sih di Vito. Oh yang minus deh. Salah deh. Oh, sorry. Yang minus ya. Share screen belum nggak kelihatan. Oh ya, belum. Yang ya betul. Yang minus. Ini. Ini kita kembali ke yang klasiknya ya. Conformal generator. Oh, nah ini. Ada I-nya. Ada I. I generate rotation. Iya yang minus ya. Ada juga Hamin Habar ya. Kalau yang ini yang plus tuh yang dilation. Gitu kan. Ya, ada lagi nggak? Ada lagi? Bisa mungkin mau tanya apa aja bisa ditanya kok. Ini berarti minggu depan kemungkinan Emir ya dari bab berapa tuh tadi itu Belum. Yang anomali tadi ya? Yang anomali atau dari sebelumnya juga nggak apa-apa Mas. Dari yang T. di di review itu lebih detail lagi Lanjut Yang mungkin mana sih tadi? apa? kita sampai halaman ini. Sebenarnya sampai sini tadi 418. 18 Oke. Nah, ya tadi kan contohnya example belum lah. dibahas tuh. Nah, Oh example. iya ya. Nah, baru yang ini, baru yang muncul C-nya tuh. Pakai weak theorem ya. Hmm. Copy dari Yang T. setengah tadi. Setengah. Iya ini setengah. Gitu kan. Nah, baru baru yang well anomaly itu. Oke. Saya coba Oke, oke. sejauh mana bisa ini, bisa explore. Ada lagi yang ingin ditanyakan atau diskusikan? Waktunya kemungkinan sama ya Mir ya. Hmm, Iya, Pak. oke deh. Baik, kita sudah jam setengah 11, hampir setengah 11. Ada yang ingin tanyakan lagi? Atau kalau tidak, ya eh, kita lanjutkan minggu depan ya, insya Allah Emir presentasi
Nanti videonya ya segera mungkin saya upload sehingga bisa diulang-ulang lagi yang pengen apa pelajari lebih detail lagi. Baik, terima Oke, kasih Doni presentasinya hari ini, juga rekan-rekan sekalian Ya, sama-sama. atas kehadirannya. Insya Allah kita ketemu minggu depan. Eh, saya end videonya ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.